Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar sistem informasi pembelajaran. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kasus yang telah kami ambil, yaitu analisis implementasi SPADA Indonesia sebagai LMS nasional. Untuk anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Rindiani Satikasari, BP23 AK58. Untuk saya sendiri, Jerry Neville, dengan awalan 23 AK23. Saya Gilang Ikananda dengan NIM awalan 23 agen 02. Untuk daftar isinya yaitu ada pendahuluan, landasan teori, metodologi proyek, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluannya yaitu ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan proyek ini, dan manfaat proyek yang kami jalankan. Untuk latar belakangnya yaitu transformasi digital. Transformasi digital telah mengubah cara perguruan tinggi mengelola pembelajaran. Kegiatan belajar kini ditopang oleh teknologi yang memungkinkan akses materi, interaksi, dan evaluasi yang dilakukan secara daring. Yang kedua, peran strategis SPADA. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengembangkan SPADA Indonesia sebagai LMS nasional untuk menyediakan ekosistem pembelajaran yang fleksibel, kolaboratif, dan terintegrasi. Yang ketiga, implementasi nasional. Dalam 9 bulan pertama, SPADA telah digunakan oleh ratusan perguruan tinggi di 33 provinsi. Studi menunjukkan tingkat efektivitas 91% di Universitas Negeri Makassar. Yang keempat, tantangan dan kritik. Adopsi SPADA tidak lepas dari kritik dan perbandingan dengan LMS komersial. Efektivitas LMS ditentukan oleh kesesuaian dengan kebutuhan pedagogis, kesiapan pengguna, dan kualitas implementasi. Selanjutnya, relevansi analisis. Evaluasi komprehensif memberikan dasar kuat bagi pengembangan kebijakan, penyempurnaan fitur, dan peningkatan dukungan terhadap institusi pendidikan, yaitu menguraikan permasalahan dan membuka ruang refleksi untuk masa depan pembelajaran digital di Indonesia. Untuk rumusan masalah dan tujuan proyeknya yaitu yang pertama, bagaimana gambaran implementasi SPADA Indonesia sebagai LMS nasional. Yang kedua, fitur apa saja yang disediakan SPADA Indonesia dan bagaimana efektivitasnya. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kelemahan SPADA dalam konteks pembelajaran daring. Yang keempat, bagaimana arsitektur sistem dan alur data dalam SPADA Indonesia. Yang kelima, apa saja rekomendasi pengembangan untuk meningkatkan implementasi SPADA. Tujuannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan implementasi SPADA Indonesia sebagai LMS nasional. Yang kedua, menganalisis fitur utama SPADA berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan SPADA Indonesia. Yang keempat, menyajikan analisis arsitektur sistem dan alur data. Yang kelima, memberikan rekomendasi pengembangan LMS untuk masa depan. Manfaat proyek ini yaitu untuk pemahaman komprehensif teknologi pembelajaran nasional sebagai acuan evaluasi dan pengembangan LMS di institusi, dan sebagai dukungan peningkatan. Yang pertama, sistem informasi pembelajaran. Definisi konseptualnya yaitu sistem informasi pembelajaran merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai aktivitas pembelajaran secara elektronik, mulai dari penyediaan materi, manajemen kelas, interaksi antar pengajar dan peserta didik, hingga proses evaluasi. Fungsi sistemnya yaitu mengumpulkan data, memproses, lalu menyimpan dan mendistribusikan datanya. Implementasi modern. Dalam pembelajaran digital, sistem ini diimplementasikan melalui platform LMS yang menyajikan materi, forum diskusi, penugasan, kuis, laporan nilai, dan analitik pembelajaran. Untuk prinsip utamanya, menurut Laurilat tahun 2012 menekankan bahwa teknologi pembelajaran modern harus mendukung yang pertama, dialog, kolaborasi, dan akses fleksibel. Manfaat strategisnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi manajemen kelas, memperluas akses sumber belajar, pemantauan perkembangan belajar terukur, lalu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, learning management system. Definisi LMS yaitu adalah learning management adalah platform digital yang dirancang untuk merencanakan, mengelola, dan menyampaikan serta mengevaluasi proses pembelajaran secara daring. Fungsi utamanya yaitu menurut Kotev, James, dan Baldwin tahun 2005, LMS berfungsi sebagai kerangka manajemen pembelajaran yang memungkinkan institusi pendidikan mengorganisir proses pembelajaran secara lebih efektif.
Ada beberapa yaitu administrasi, yang kedua penyampaian materi, serta pemantauannya. Yang ketiga komponen teknis. Menurut Watson tahun 2007 menjelaskan bahwa LMS menggabungkan konten manajemen dan learning delivery management. LMS menyimpan konten, menyediakan mekanisme evaluasi, akses terkontrol, serta pelacakan aktivitas belajar. Yang selanjutnya ada platform LMS. Yang pertama ada open source. Ada model, fleksibel, dan dapat dikustomisasi. Yang kedua ada komersial, yaitu Canvas, Blackboard, atau fitur canggih dan support lainnya. Selanjutnya Sepada Indonesia. Sepada Indonesia ini dikembangkan sebagai LMS nasional untuk memperluas akses pembelajaran digital dan memfasilitasi pertukaran mata kuliah antar perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada komponen dan fitur utama LMS. Yang pertama yaitu manajemen konten. Ini memungkinkan pengajar mengunggah, mengorganisasi, dan memperbarui materi dalam berbagai format. Yang kedua ada manajemen kelas. Pengaturan kelas virtual, pendaftaran peserta, kalender, aktivitas, dan pengelolaan struktur perkuliahan. Ada beberapa bagiannya lagi yaitu kelas virtual, yang kedua penjadwalan, dan yang ketiga struktur perkuliahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu forum diskusi. Fasilitas interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa melalui berbagai kanal komunikasi seperti forum diskusi, pesan internal, dan ruang diskusi assignment. Yang keempat yaitu penilaian dan kuis. Komponen evaluatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran seperti kuis, tugas, asesmen, dan ujian. Selanjutnya yaitu pelacakan kemajuan. Memonitor aktivitas mahasiswa, tingkat penyelesaian materi, dan capaian pembelajaran, yaitu aktivitas belajar, progres penyelesaian, lalu capaian pembelajaran. Selanjutnya ada dashboard analitik. Data visual mengenai performa kelas maupun individu untuk pengambilan keputusan berbasis data. Ini membantu pengajar untuk mengidentifikasi mahasiswa perlu intervensi, lalu evaluasi efektivitas metode. Selanjutnya kebutuhan pengguna dan arsitektur sistem. Untuk kebutuhan pengguna yaitu yang pertama kemudahan akses dan navigasi. Antarmuka sederhana, ini intuitif dan mudah dipahami agar proses belajar tidak terhambat. Yang kedua fitur kolaboratif yaitu forum diskusi, ruang kerja kelompok, dan pertemuan virtual untuk interaksi akademik. Yang selanjutnya ada skalabilitas. Ini mampu menampung lonjakan pengguna dan aktivitas akademik yang padat. Selanjutnya integrasi sistem akademik. Ini merupakan koneksi dengan SIAKAT, sistem kehadiran, dan basis data mahasiswa. Yang terakhir dukungan mobile. Akses melalui perangkat seluler untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya arsitektur sistem. Yang pertama ada front end, yaitu antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang terlibat adalah mahasiswa, dosen, dan admin, dengan fokus pada kemudahan navigasi dan responsivitas. Yang kedua ada back end. Ini adalah logika aplikasi, manajemen konten, pemrosesan penilaian, pengelolaan kelas virtual, dan orkestrasi layanan pembelajaran. Yang ketiga ada database. Ini adalah tempat untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, aktivitas belajar, rekaman nilai, dan log interaksi. Yang selanjutnya ada API integrasi. Standar REST atau GraphQL untuk konektivitas dengan SIAKAT. Sistem autentikasi, repositori konten, dan layanan eksternal. Yang terakhir ada keamanan, yaitu authentication dan authorization menggunakan protokol SAML, OAuth 2.0 atau single sign-on. Yang kedua, untuk bab 3 pembahasan metodologi proyek akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gilang. Baiklah, pada metodologi proyek, yaitu pendekatan penelitian dan teknik analisis, saya akan menjelaskan beberapa hal seperti jenis penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Metodologi penelitian. Pertama, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali, memaknai, dan membandingkan berbagai sumber ilmiah mengenai implementasi LMS khususnya Sepada Indonesia. Objek penelitiannya Sepada Indonesia yaitu LMS nasional yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek dengan mandat strategis sebagai penyedia layanan pembelajaran daring yang terstandar, terintegrasi, dan dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
instrumen kebijakan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi. Kelebihan metode penelitian ini yaitu pertama, ruang analisis yang luas terhadap teori dan temuan empiris, pemahaman mendalam terhadap fenomena pendidikan digital, dan interpretasi kritis atas berbagai sumber akademik. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada studi dokumen, panduan penggunaan, dokumentasi teknis, kebijakan pengemas pada. Yang kedua, jurnal ilmiah, seperti implementasi LMS, pembelajaran daring, evaluasi sepada. Ketiga, publikasi Kemdikbud, laporan tahunan, kebijakan transformasi digital, statistik nasional. Keempat, evaluasi portal, seperti eksplorasi fitur, struktur navigasi, tampilan antarmuka sepada. Teknik analisisnya analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan data dan menginterpretasikan pola atau tema dari berbagai sumber data. Selanjutnya, bab 4 untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Giri. Baik, saya akan membahas bab 4 hasil dan pembahasan analisis implementasi pada Indonesia. Yang pertama yang saya bahas adalah deskripsi umum, analisis fitur, kebutuhan pengguna, dan kelebihan serta kelemahan. Deskripsi umum pada Indonesia, platform LMS nasional. Pada Indonesia merupakan learning management system LMS nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembelajaran digital di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Platform ini dibangun atas kerangka model sebuah LMS open source global sehingga mewarisi fleksibilitas, skalabilitas, dan stabilitas model. Kustomisasi untuk Indonesia, Sepada tidak sekedar mengadopsi sistem yang sudah ada. Platform ini dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Integrasi Peneliti, Kampus Merdeka. Fungsi utamanya manajemen kelas, distribusi materi, komunikasi, penilaian, progres belajar, kurs, dan sharing. Peran strategisnya yaitu pertama infrastruktur digital, menyediakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan terjangkau, standarisasi nasional, menciptakan standar minimum pembelajaran daring yang merata, serta instrumen kebijakan mendorong digitalisasi pendidikan melalui kolaborasi antar perguruan tinggi, yang mana juga ini pemerataan akses, memfasilitasi pemerataan kesempatan belajar di berbagai daerah. Keunggulannya, yang pertama, akses gratis untuk seluruh perguruan tinggi. Yang kedua, dukungan penuh dari pemerintah, yang mana sistem LMS pada Indonesia ini sangat didukung oleh pemerintah Indonesia dan berbasis teknologi open source terpercaya. Analisis fitur utama LMS. Yang pertama, manajemen kelas. Fitur memungkinkan dosen membuat ruang belajar daring, mengatur jadwal, dan mengelola peserta. Kekuatannya yaitu memenuhi standar LMS global, yang mana LMS pada Indonesia ini sudah memenuhi standar LMS global, dan juga tantangannya konsistensi penggunaan dan stabilitas server. Lalu ada pengunggahan materi, mendukung PDF, video pembelajaran, dan modul digital dengan fleksibilitas tinggi, yang mana kekuatannya beragam format konten tersedia. Tantangannya variasi bandwidth di berbagai daerah. Lalu ada forum diskusi, berfungsi sebagai ruang interaksi antara mahasiswa dan dosen, yang mana catatan penting di sini adalah keberhasilan lebih ditentukan oleh desain aktivitas dan keterlibatan pengajar. Penilaian digital termasuk kuis dan penugasan untuk administrasi evaluasi pembelajaran. Aspek penting yang ada pada penilaian digital, kejelasan instruksi, desain soal, dan integrasi akademik. Yang mana fitur strategis ini rekognisi SKS dan kurs sharing. Dua fitur strategis pada Indonesia yang mendukung mobilitas belajar dan kolaborasi dalam kebijakan kampus merdeka. Kekuatannya kuat secara konsep, mendukung mobilitas mahasiswa. Hambatannya yaitu pada administrasi, perbedaan kurikulum, variasi standar penilaian. Baik, analisis kebutuhan pengguna di sini, kami menganalisis beberapa kebutuhan pengguna. Pertama, kebutuhan dasar yang terpenuhi. Pengguna, dosen, dan mahasiswa relatif terbantu melalui ketersediaan akses materi pembelajaran, ruang komunikasi, dan fitur penugasan. Platform menyediakan konten secara terstruktur dan memfasilitasi interaksi daring, yang mana di sini terdapat materi, komunikasi, dan penugasan. Lalu, stabilitas server. Tantangan sering dirasakan pada jam sibuk, yaitu awal perkuliahan, pemunggahan tugas, dan ujian daring. Dampaknya, ketidakstabilan mengganggu kelancaran pembelajaran dan menunjukkan infrastruktur belum sepenuhnya siap untuk skala nasional, yang mana server sering down. Kesenjangan dengan ekspektasi. Ketika kebutuhan ditelaah lebih mendalam, terlihat adanya kesenjangan antara ekspektasi pengguna dan kapabilitas sistem, yang mana pertama,
integrasi siakat. Tanpa integrasi yang mulus, dosen dan admin perlu input data manual, meningkatkan potensi kesalahan. Lalu yang kedua, analitik pembelajaran. Fitur analitik dasar belum memberikan visualisasi atau laporan mendalam untuk pengambilan keputusan. Lalu ada kompatibilitas mobile. Kebutuhan akan dukungan perangkat seluler untuk belajar kapan saja dan di mana saja, yang mana LMS ini bersifat responsif, menjadi nilai tambah yang signifikan bagi LMS pada Indonesia. Evaluasi keseluruhan. Meskipun kebutuhan dasar telah terpenuhi, terdapat dimensi teknis dan integratif yang perlu diperkuat agar Spada benar-benar adaptif, responsif, dan setara dengan LMS internasional. Kelebihan dan kelemahan Spada. Kelebihan Spada Indonesia yaitu pertama, aksesnya gratis, menghilangkan hambatan biaya lisensi yang sering menjadi kendala dalam adopsi LMS komersial. Yang kedua, standarisasi nasional. Standarisasi layanan pembelajaran daring dan peluang kolaborasi antar perguruan tinggi. Lalu ketiga, dukungan MBKM, transfer kredit dan integrasi kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Fitur LMS lengkap, manajemen kelas, penilaian, forum diskusi, dan pengelolaan konten yang relatif sangat lengkap. Open source, yang mana fleksibilitas pengembangan dan kustomisasi tanpa batasan lisensi vendor atau model. Tapi ada beberapa kelemahan di Spada Indonesia. Yang pertama yaitu antarmuka kurang modern. Dibandingkan LMS komersial seperti Canvas atau Blackboard yang lebih intuitif dan responsif. Lalu yang kedua, skalabilitas belum optimal. Laporan gangguan atau lambannya performa pada jam-jam sibuk menunjukkan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi. Lalu yang ketiga, kolaborasi real time terbatas, yang mana video conference, whiteboard interaktif atau co-editing masih mengandalkan layanan eksternal. Yang keempat, analitik pembelajaran minim, belum menyediakan visualisasi atau laporan mendalam untuk pengambilan keputusan pedagogis. Yang mana kesimpulan dari analisis kami ini adalah Spada Indonesia memiliki fondasi yang kuat sebagai LMS nasional, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada peningkatan antarmuka, kapasitas server, dan pengembangan fitur kolaboratif yang lebih modern. Lalu kami merangkum beberapa rekomendasi pengembangan, yaitu pertama, modernisasi UI atau UX, yang mana antarmuka yang lebih intuitif, responsif, dan estetis akan meningkatkan kenyamanan pengguna, meminimalkan beban kognitif, dan mendorong adopsi yang lebih luas. Contohnya, Canvas dan Google Classroom menunjukkan desain bersih berpengaruh langsung pada efektivitas pembelajaran. Lalu yang kedua, peningkatan server scalability. Dengan jumlah pengguna besar, Spada membutuhkan infrastruktur server yang mampu menangani lonjakan lalu lintas pada jam sibuk tanpa penurunan performa, yaitu cloud native, auto scaling, atau load balancing. Yang ketiga, integrasi single sign-on SSO nasional, yang mana SSO akan sangat membantu penyederhanaan akses. Mahasiswa dan dosen dapat menggunakan satu akun terpusat yang terhubung dengan ekosistem Kemendikbudristek, yang mana terhubung dengan PDDikti juga, MBKM, dan platform administrasi kampus. Yang keempat, analitik berbasis machine learning, sistem yang mampu memberikan insight seperti prediksi risiko, identifikasi pola, dan rekomendasi personalisasi. Lalu yang kelima atau yang terakhir, video conference terintegrasi, yang mana mengurangi ketergantungan pada platform eksternal seperti Zoom atau Google Meet. Dengan implementasi rekomendasi ini, Spada Indonesia berpotensi berkembang menjadi LMS nasional yang lebih modern, kuat, dan adaptif. Jadi seperti yang Bapak bisa lihat di sini, ada pertama tampilan login dan dashboard dari Spada Indonesia. Lalu tampilan manajemen konten dan daftar kelas, yang mana ini berisi daftar kelas yang diambil oleh mahasiswa dan juga apa saja konten yang ada di dalamnya. Lalu ada tampilan pengambilan absensi dan tampilan pembelajaran video, audio, dan file, serta multimedia. Yang ini adalah tampilan dari video pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa. Dan ini tampilan forum diskusi. Ini adalah tampilan kolom pengumpulan tugas. Dan ini tampilan profil pengguna dan pengaturan pengguna, yang mana di sini mahasiswa bisa mengatur foto profil serta alamat lengkap. Yang bagian bab 5, kesimpulan dan saran, refleksi dan rekomendasi masa depan. Kesimpulan dari analisis kami terhadap LMS Spada Indonesia, yaitu yang pertama, peran strategis Spada. Spada Indonesia memainkan peran strategis sebagai LMS nasional yang dirancang untuk memperluas akses pembelajaran daring dan mendukung transformasi digital pendidikan tinggi. Lalu yang kedua, ada pemenuhan fitur dasar. Platform ini telah memenuhi fitur dasar sebuah LMS,
yang mana fitur-fitur yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa itu sudah terpenuhi sebenarnya, termasuk manajemen kelas, distribusi materi, komunikasi, serta penilaian. Lalu ada dukungan kebijakan MBKM. Keberadaannya menguatkan kebijakan kolaboratif seperti MBKM melalui dukungan terhadap transfer kredit dan berbagi mata kuliah antar perguruan tinggi. Tapi ada tantangan utama, yaitu analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas SPADA tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur, tetapi juga oleh kualitas teknis dan pengalaman pengguna. Ada beberapa masalah di sini, yaitu stabilitas server, antarmuka kurang modern, keterbatasan fitur kolaboratif, minimnya analitik pembelajaran. Kebutuhan peningkatan. Beberapa hal yang butuh ditingkatkan pada LMS SPADA Indonesia, yaitu yang pertama, SPADA Indonesia memiliki fondasi kuat sebagai LMS nasional, namun masih memerlukan peningkatan signifikan pada aspek UI UX, lalu skalabilitas, integrasi sistem, dan analitik pembelajaran agar benar-benar mampu bersaing dengan LMS global, menuju transformasi pembelajaran digital yang lebih baik. Saran, kami ada beberapa saran. Yang pertama untuk pemerintah, peningkatan kualitas SPADA Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pengembang teknologi. Yang mana prioritas utama untuk pengembangan LMS SPADA Indonesia yaitu terdapat pada satu, peningkatan server, kedua, integrasi sistem yang kuat, dan yang ketiga, konektivitas dengan Fidelity. Tujuannya dari peningkatan ini adalah SPADA mampu menangani trafik nasional secara stabil dan terhubung lebih baik dengan ekosistem digital Kemendikbud. Untuk perguruan tinggi, saran dari kami adalah peningkatan literasi digital dosen dan mahasiswa menjadi faktor kunci keberhasilan, yang mana program pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta penyusunan panduan praktis. Untuk pengembang teknologi, kami menyarankan untuk fitur berbasis data analitik dan pembelajaran adaptif perlu diprioritaskan, yang mana terdapat analitik komprehensif, machine learning, dashboard visual informatif. Harapan kami dengan menggabungkan peningkatan infrastruktur, kapasitas pengguna, dan fitur analitik, SPADA Indonesia dapat berkembang menjadi LMS nasional yang lebih modern, responsif, dan relevan bagi kebutuhan pembelajaran digital di masa depan. Baik, sekian kami ucapkan terima kasih. SPADA Indonesia menuju transformasi pembelajaran digital nasional yang lebih baik. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami mohon maaf. Assalamualaikum